tuannya. Masing-masing nasab bangga dengan nasabnya. Dan kondisi manusia pada waktu itu mengalami proses kejahiliahan yang luar biasa. Karena untuk kenikmatan dunia mereka meninggalkan cara-cara ibadah leluhur mereka, yaitu Nabiullah Ibrahim bersama Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Sampai pada akhirnya datanglah cahaya Islam melalui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam pada saat itu lahir betul-betul rahmatan lil alamin. Islam mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan suku. Islam mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan warna kulit. Bahkan Islam sangat menjunjung tinggi akhlakul karimah, yang mana pada saat itu sudah mulai tenggelam. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, sehingga dengan kondisi jahiliyah semacam itu, hampir tiap tahun antar suku berperang. Ada dua suku yang terbesar di Jazirah Arab selain suku Quraisy, yaitu Bani Khadraj dan Bani Aus. Hampir tiap tahun mereka bertengkar, hampir tiap tahun mereka mengadakan peperangan. Tidak sedikit pula korban yang berjatuhan. Syukur alhamdulillah, dakwah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengena kepada kedua suku tersebut, sehingga ketika Bani Khadraj dan Bani Aus mereka telah beriman kepada Allah, tidak terjadi kembali peperangan, perselisihan dan perpecahan antar suku pada waktu itu. Bahkan keberhasilan yang gemilang yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam capai pada waktu itu, Rasul mampu untuk menyatukan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Ansor itu dikenal sebagai penduduk asli kota Madinah, sedangkan Muhajirin adalah penduduk kota Mekah yang mereka hijrah ke kota Madinah. Apa yang membuat mereka semua menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk? Apa yang menyatukan mereka sampai mereka antara satu dengan yang lainnya tidak saling membenci, bahkan timbul kasih sayang di antara mereka yang luar biasa? Ternyata ada satu kalimat yang membuat cinta itu tumbuh dan terus berkembang, sehingga mampu untuk menghilangkan kebencian yang ada pada diri mereka yang sudah tertanam ratusan tahun. Kalimat itu adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, salah satu firman-Nya yang menunjukkan petunjuk tersebut adalah innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah ketika ada perselisihan di antara saudara kalian. Damaikanlah ketika ada pergesekan, ada isu-isu, ada berita-berita yang membuat mereka terpecah, mereka bermusuhan. Fa'aslihu baina akhawaikum. Kita memiliki kewajiban untuk mendamaikan. Bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, La yu'minu ahadukum. Tidak dianggap sebagai orang yang beriman kepada Allah
salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sampai muncul di dalam diri kalian rasa cinta kepada saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini tegas ini Nabi memberikan kabar kepada kita. La yu'minu ahadukum, tidak termasuk golongan yang beriman di antara kalian kalau belum mampu untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Di lain hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna bilisanihi wa yadihi wa ardihi wa irdihi. Al-muslimu, orang muslim itu, kata Nabi, orang yang beriman itu adalah man salimal muslimuna bilisanihi, yang mampu menyelamatkan saudaranya dari lisannya. Kalau dia tidak ingin dihina, jangan menghina. Kalau dia tidak ingin dizolimi, jangan menzolimi atau mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan saudaranya. Orang muslim harus mampu menjaga lisan terhadap saudara. Jangan sampai menyinggung, jangan sampai menyakiti hati dan perasaan saudara kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, kata Nabi, hendaklah kalian berkata baik, berkata benar. Aw yasmut, kalau kau tak mampu untuk berkata baik, diam saja, itu lebih baik bagi kamu. Yang kedua, dia mampu menjaga tangannya untuk tidak mencelakai saudaranya. Dan yang terakhir, dia mampu untuk menjaga kehormatan saudaranya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mampu untuk menumbuhkan, mengamalkan apa yang menjadi petunjuk dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita pun akan merasakan sebagaimana Bani Aus dan Bani Khazraj pada waktu itu. Mereka hidup berdampingan, damai, tenteram, adem, saling bahu membahu, saling tolong menolong. Begitu juga yang digambarkan oleh kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Mereka saling bahu membahu, tolong menolong, sehingga kekuatan Islam betul-betul dirasakan. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat menakutkan dari musuh-musuh Islam. Karena kekalahan bagi umat Islam ada pada perpecahan. Begitu umat Islam pecah, disitulah awal kekalahan kita. Makanya jangan mau kita diadu domba, jangan mau kita saling memfitnah, saling curiga antar saudara-saudara kita. Kita harus mampu melahirkan, menumbuhkan cinta dan kasih sayang kita kepada saudara kita. Setidaknya ada 5 atau 6 keutamaan ketika kita mampu untuk mencintai saudara-saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Yang pertama, kita akan merasakan manisnya iman, lezatnya iman ketika kita mampu mencintai saudara kita dengan penuh keikhlasan.
sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada 3 golongan kata Nabi yang dapat merasakan manisnya iman, nikmatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang tersebut mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari mencintai dirinya. Jadi Allah dan Rasulnya nomor 1 dalam hal kecintaan. Makanya zaman dulu ketika ada panggilan jihad, sahabat berlomba-lomba ikut serta. Yang mampu dari segi harta, mereka nyumbang sebanyak-banyaknya. Abu Bakar As-Siddiq pernah bersedekah dalam perang jihad itu seluruh hartanya. Ini bisa bayangin tuh, seluruh hartanya disumbangkan dalam jihad fisabilillah. Umar bin Khattab setengah dari hartanya. Diberikan kepada Allah dan Rasul. Apalagi Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan juga sahabat-sahabat lain. Itulah suasana para sahabat Nabi yang mereka mampu mendudukan cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas kecintaan terhadap dirinya dan apa-apa yang ada bersama mereka. Yang kedua, selain kita akan mendapatkan lezatnya atau manisnya iman, mereka yang saling mencintai karena Allah akan mendapatkan naungan dan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Apalagi pertolongan ini Allah berikan di pada masyarakat yang kita tahu sendiri beratnya perjalanan di pada masyarakat itu luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, di mana orang-orang yang saling mencintai karenaku, kata Allah, maka hari ini aku akan naungi mereka dengan naungan yang tiada naungan kecuali naunganku. Di pada masyar itu jarak matahari dan kepala kita itu sangat dekat, sehingga ada seseorang yang tenggelam karena keringatnya sendiri. Jadi bisa bayangin kok. Dan ketika kita di padang mahsyar, tinggi kita berapa meter? 30 meter. Karena Allah bangkitkan manusia di akhirat kelak sesuai dalam penciptaan pertama kali, yaitu Adam alaihissalatu wassalam. Tingginya Adam itu 30 meter, atau dalam hadis disebut 60 hasta. Tingginya manusia 30 meter, keringat kita bisa tenggelam kita. Udah kayak gimana itu panas. Dan pada saat itu tidak ada yang mampu untuk menaungi diri kita kecuali naungan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mereka ketika hidup di dunia saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah yang diceritakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seseorang yang saling mencintai. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ada seseorang yang mengunjungi saudaranya di sebuah desa. Di tengah perjalanan Allah mengutus malaikatnya. Ada satu malaikat yang Allah perintahkan untuk menemui orang itu, nyamar sebagai manusia. Ketika berjumpa dengan orang tadi, malaikat yang menyerupai manusia bertanya, "Hendak kemana engkau?" Lalu orang itu menjawab, "Saya ingin mengunjungi saudaraku di desa lain." Malaikat bertanya kembali,
Apakah engkau ingin mendapatkan suatu keuntungan darinya dengan engkau mengunjungi saudaramu? Lantas orang tadi menjawab, tidak, aku mengunjunginya hanya karena aku mencintainya karena Allah. Ini laki-laki, bukan laki-laki cewek. Jangan salah paham. Malaikat pun berkata, sungguh utusan Allah yang diutus padamu memberi kabar untukmu bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah. Jadi kalau kita berlomba-lomba ingin mendapatkan cinta Allah, yang pertama harus kita lakukan, tumbuhkan rasa cinta kita kepada saudara kita. Tumbuhkan itu, karena itu bisa menjadi sebab turunnya cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Keutamaan yang keempat, orang yang saling mencintai karena Allah, mereka adalah ahli surga di akhirat kelak, sesuai dengan sabda baginda Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengunjungi orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, maka malaikat berseru, berbahagialah kamu, berbahagialah dengan perjalananmu, dan engkau telah mendapatkan salah satu tempat di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini silaturahmi yang kita bangun, kecintaan yang kita bangun, saling mengunjungi, ini luar biasa keutamaannya. Dan koril-koril biasanya sering melakukan seperti itu. Dengan bahasa, yuk kita kumpul, kita ngaji, kita silaturahmi. Orang-orang yang datang, yang membela untuk hadir bersilaturahmi karena cinta kepada saudaranya, Allah sudah menyiapkan salah satu tempat di surga. Dan bukankah kita juga ingin Allah luaskan rezeki kita, Allah panjangkan umur kita? Lantas apa yang membuat kita malas untuk bersilaturahmi? Kalau kita memang menghendaki Allah luaskan rezeki dan panjangkan umur, apa yang membuat kita malas untuk datang saling berkunjung, saling silaturahmi? Apalagi datangnya kita dalam rangka kebaikan, bukan sekedar nongkrong, minum kopi, ketawa ketiwi dan lain sebagainya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang yang gemar bersilaturahmi ini bikin kesel para setan. Setan tuh benci berat sama orang yang selalu menjaga silaturahmi. Apalagi kalau udah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan gak ada kabar dari saudara. Ini ada apa? Gelisah. Berusaha ingin menyambung kembali silaturahmi. Kalau memang ada kesulitan, ada kesusahan yang sedang dihadapi oleh saudaranya, dia akan bantu sepenuh hati. Sesuai dengan kemampuan dia akan bantu. Karena apa? Karena di saat kita dalam kesulitan pun, kita berharap ada saudara kita yang bantu, ada saudara kita yang peduli, ada saudara kita yang perhatian kepada kita. Sebelum itu terjadi, kita awali kebaikan-kebaikan. Ya. Jangan mengharap kebaikan orang di saat kita tidak mampu untuk melakukan kebaikan. Kita kan kadang pengennya dikasih, tapi malas untuk memberi. Padahal Nabi ngajari kita tangan di atas itu jauh lebih baik dibanding tangan di bawah. Tapi coba kita tanya ke diri kita masing-masing, kita lebih senang memberi atau lebih senang diberi? Kita masih pengen atau senang di posisi selalu diberi. Tapi untuk memberi
Hal-hal seperti inilah yang harus kita coba bangun di dalam hati kita. Sehingga apa? Cinta itu Allah tanamkan dalam hati kita. Cinta ini satu anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Jangan dianggap sepele cinta. Terutama cinta terhadap saudara kita, jangan dianggap sepele. Karena kalau kita anggap sepele, bahaya ketika Allah cabut rasa cinta yang ada dalam diri kita, sehingga yang tersisa hanya kebencian. Orang saudara kita memberikan perhatian kepada kita, awalnya curiga, wah ini jangan-jangan ada maksud-maksud tertentu. Saudara kita yang ngasih kue, ngasih masakan, wah jangan-jangan udah dimantra-mantrai. Karena hatinya penuh kebencian. Jadi bawaannya curiga. Ini satu yang harus jauh dalam diri kita. Tumbuhkan cinta itu, sehingga ketika kita mampu mencintai saudara kita dengan penuh keikhlasan, secara otomatis Allah akan mencintai kita. Dan ini tahu sendiri, kalau Allah boleh cinta kepada hamba, kalau Allah boleh cinta kepada hambanya, apa yang hambanya minta pasti dikasih. Coba kita berkaca dengan diri kita sendiri. Kita cinta dengan seseorang, apapun yang orang itu minta di saat kita mampu, kita pasti kasih. Gak mikir-mikir kita. Apalagi Allah, Zat yang maha kaya, Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ketika kita mendapatkan cinta Allah, tiap-tiap doa yang kita panjatkan pasti Allah cepat kabulkan dalam kehidupan kita. Makanya jangan lupa untuk mengawali itu semua untuk membangun dan merajut cinta terhadap saudara kita. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah bersaudara atau mencintai karena Allah adalah amalan mulia dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus Allah ampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul suatu ketika pernah ditanya tentang derajat iman yang paling tinggi, dan beliau menjawab, hendaklah kamu mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasul ditanya lagi, selain itu apa wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi pun menjawab, hendaklah kamu mencintai orang lain sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri, dan hendaklah kamu membenci bagi orang lain sebagaimana kamu membenci bagi dirimu sendiri. Jadi mencintai saudara kita karena Allah merupakan amalan mulia yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, jika dua orang muslim bertemu dan kemudian mereka saling berjabat tangan, maka dosa-dosa mereka hilang dari kedua tangan mereka bagaikan jatuhnya buah dari pohon. Ya, kalau ini sering, kalau diri kamu salah, itu akan menggugurkan dosa. Bagi ketika berjumpa kita berjabat tangan, dan ketika kita berpisah pun berjabat tangan. Agar apa? Agar di saat pertemuan pada saat itu, kalau diakhiri dengan jabat tangan, Allah akan menggugurkan dosa-dosa. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa keutamaan
ketika kita mampu untuk mencintai saudara kita. Amalan ini adalah amalan yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ya, mudah-mudahan dengan amalan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada kita semua. Sahabat-sahabatku, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, karena waktu juga sudah setengah 11. Kita akan mulai kegiatan inti kita. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, dan selalu mendapatkan pertolongan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah atas kajian penyampaian agamanya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan ini alhamdulillah ada yang masuk lagi ke yang lagi nih, jadi kadang juga temannya menitipkan